Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajanu Febriani, mahasiswi BKI kelas 7A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah BK Pasca Bencana. Video ini akan sedikit menjelaskan mengenai peran dari konseling terhadap korban dari dampak bencana alam. Bencana alam melanda negeri di awal tahun 2021 ini, mulai dari tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat, banjir di sejumlah wilayah, hingga gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat. Tahun 2021 baru memasuki pertengahan bulan Januari, namun sudah banyak terjadi bencana alam di Indonesia. BNPB mencatat ada 136 bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang periode 1-16 Januari 2021. Dari 136 bencana alam itu, sudah merenggut 80 korban jiwa dan 898 orang luka-luka. Adapun bencana alam terbanyak yang terjadi yakni banjir sebanyak 95 kejadian, tanah longsor 25 kejadian, angin puting beliung 12 kejadian, gempa bumi 2 kejadian, dan gelombang pasang 2 kejadian. Akibat ratusan bencana alam itu, sebanyak 405.584 orang terdampak dan mengungsi. Sebagai catatan, kejadian bencana alam ini belum memasukkan data awan panas Gunung Semeru yang terjadi hari ini. Adapun bencana alam besar yang baru-baru saja terjadi yakni gempa di Majene, Sulawesi, dan banjir di Kalimantan Selatan. Sampai saat ini, tim SAR masih mencari korban yang hilang akibat dari bencana-bencana tersebut, seperti pencarian yang dilakukan di Medan. Mulai Minggu pagi, tim SAR Medan menjangkau lokasi dan tim operasi menggunakan berbagai peralatan, seperti set mounting orling, perahu karet, tarkin, tali, pelampung, dan lain sebagainya. Dalam menganalisa berbagai kejadian bencana alam yang terjadi, sebagian bencana ada yang memang karena faktor alam seperti tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus. Sebagian lagi bencana disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh faktor manusia seperti longsor, banjir, dan lain-lain. Dengan begitu, diperlukannya tanggung jawab dari pemerintah dalam penanggulangan bencana seperti dalam pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana, penjaminan hak terhadap pengungsi, pengalokasian anggaran, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan dari adanya bencana alam tersebut tidak hanya berdampak kepada rumah yang rusak atau harta benda mereka yang hilang, tetapi juga berdampak kepada kondisi psikologis dan psikis mereka yang dapat menyebabkan mereka merasa tertekan atau stres dan juga trauma yang berkepanjangan jika tidak segera diberikan penanganan yang positif yang dapat membantu mereka dalam mengatasi permasalahan akibat dari bencana alam. Nah, untuk itu pemberian bantuan tidak hanya berupa materi, tetapi juga berupa dampingan terhadap mereka agar mereka merasa nyaman dan aman dalam menghadapi situasi yang terjadi akibat dari bencana alam yang mereka alami. Nah, pemberian bantuan bisa berupa konseling pasca bencana. Para korban memerlukan bantuan untuk mengatasi perasaan kehilangan orang yang dicintainya, juga memerlukan bantuan berupa semangat dalam menata masa depannya di lingkungan baru. Upaya konseling singkat berfokus pada solusi menjadi alternatif menolong orang-orang yang cemas dan penuh rasa takut di tengah bencana. Nah, bagaimana bentuk konseling singkat berfokus pada solusi dilakukan? Yang pertama, konselor menanyakan keadaan korban tentang perasaan mereka, apa keluhan dan kesakitan yang tengah mereka hadapi, bagaimana sedihnya kehilangan keluarga dan harta benda yang mereka cintai. Yang kedua, setelah menanyakan tentang kerisauan dan ketakutan yang dialami oleh korban, selanjutnya konselor melangkah pada pertanyaan yang berfokus pada solusi. Konselor segera mengalihkan
pada upaya solusi yang akan dilakukan oleh korban. Nah, yang ketiga, konselor membantu mereka dalam menemukan keberanian untuk melangkah maju. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari adanya bencana alam yang terjadi, yaitu yang pertama, karena sebagian besar bencana alam itu diakibatkan oleh manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan alam atau ekosistem agar bencana alam dapat terkurangi. Kemudian, kita harus selalu berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan, termasuk selamat dari bencana alam, dan selalu bersyukur bila selamat dari bencana alam. Kemudian, kita harus memperhatikan saudara-saudara kita yang terkena dampak dari bencana alam. Kita juga jadi memahami bahwa alam juga harus kita sayangi dan bukannya selalu kita manfaatkan. Kita bisa belajar lebih baik lagi untuk menjaga alam.